Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, fala haula wala quwata illa billah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya Syaikhudin SPDI, lahir di Tegal tanggal 13 Juni tahun 1989. Saya adalah guru PAI dari SMK Negeri 2 Tulungagung. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sholat 5 waktu, yakni Isya, Subuh, Duhur, Asar, dan Maghrib, wajib kita kerjakan. Bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, selama nyawa masih berada di dalam tubuh kita, maka sholat wajib kita kerjakan. Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bersuci dari hadas kecil bisa dilaksanakan dengan cara berwudu. Nah, di dalam wudu ada beberapa poin-poin yang harus sahabat muslim diperhatikan. Mulai dari syarat wajib wudu, syarat pelaksanaan wudu, rukun-rukun wudu, dan juga sunah-sunahnya wudu. Syarat wajib wudu yaitu Islam, baligh, dan berakal. Sementara syarat-syarat pelaksanaan wudu yang pertama adalah menggunakan air yang suci mensucikan, mengalirnya air sampai ke anggota wudu, dan tidak adanya benda yang dapat merubah sifat dasar air secara kuat seperti tinta ataupun pewarna. Sedangkan rukun-rukun wudu yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai dengan siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, dan yang terakhir tertib. Nah, itulah beberapa poin-poin yang harus sahabat muslim perhatikan pada saat melaksanakan wudu sebagai syarat sahnya menjalankan sholat 5 waktu. Lalu bagaimana kalau posisi kita sedang sakit? Apakah sholatnya harus ditinggalkan? Tidak, sholat harus tetap kita laksanakan bagaimanapun keadaan kita dan dimanapun kita berada. Lalu bagaimana cara kita berwudu kalau kita tidak mampu menuju ke tempat wudu? Maka kita bisa minta tolong teman, orang tua, atau siapapun untuk membantu kita berwudu. Nah, langkah-langkahnya ketika kalian mau wudu untuk melaksanakan sholat dalam keadaan sakit, maka pertama kita persiapkan dulu handuk supaya air wudu tidak kemana-mana. Sampai sini. Kemudian untuk air wudunya kalian bisa menggunakan spray atau semprotan supaya tidak membanjiri tempat tidur atau tempat istirahat. Nah, sebelumnya silakan rukun pertama yaitu niat wudu. Niat wudunya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azhari fardhon lillahi ta'ala. Nah, kemudian pasien atau kamu yang sedang sakit bisa mengandungkan tangan untuk kita sampaikan airnya. Untuk airnya yang penting bisa mengaliri anggota wudu. Nah, kalau dirasa sudah cukup, maka langsung bisa dibasuhkan ke muka untuk yang pertama kali. Nah, untuk batasan wajah yang harus dibasuh ketika wudu adalah di atas mulai dari tumbuhnya rambut, kemudian yang bawah sampai bawahnya dagu. Untuk samping kanan, samping kirinya itu mulai dari telinga. Nah, itulah batasan-batasan wajah yang harus dibasuh atau kena air.
Kemudian setelah sudah membasuh wajah, maka langkah berikutnya adalah membasuh kedua tangan. Mulai dari kanan dulu, kemudian nanti sebelah kiri. Oke, silakan di kanan dulu. Nah, untuk batasannya mulai dari ujung jari, jika kukunya panjang maka kuku juga harus terkena air sampai dengan siku. Sampai dengan siku. Untuk lebih meyakinkan atau memantapkan siku itu sudah terbasuh air atau belum, maka bisa membasuh sampai atasnya siku. Nah, jika dirasa masih ada yang belum terkena air, maka bisa diulangi lagi sampai benar-benar semua anggota atau batasan-batasan tadi terbasuh atau terkena oleh air. Oke. Kemudian selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Nah, cukup. Bisa diusapkan. Nah, yang penting sebagian kepala tadi sudah terkena air meskipun tidak sampai airnya mengalir karena di sini hanya mengusap bukan membasuh. Setelah itu bisa langsung ke kaki atau lebih dulu ke telinga. Itu juga termasuk kesunahan dalam wudhu. Nah, masukkan ke telinga. Kemudian setelah itu kita masukkan ke kaki. Batasan kaki yang harus dibasuh atau terkena air mulai dari ujung jari sampai dengan mata kaki. Ya. Ini batasan minimal yang harus terkena air atau dibasuh. Dari mulai ujung jari sampai dengan mata kaki harus terkena air. Nah, yang penting dirasa air sudah bisa mengalir maka itu sudah cukup. Apabila ternyata mungkin masih kurang airnya bisa diulangi lagi sampai benar-benar air itu mengaliri anggota wudhu yang harus dibasuh. Nah, kemudian terakhir bisa membaca doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, kalau sudah seperti ini maka sudah sempurna wudhunya dan kalian bisa sholat meskipun dalam keadaan sakit. Demikian itu tadi cara-cara atau langkah-langkah kita berwudu dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan kegiatan tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.